Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Lasari, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 23, kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 19. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Berikut pembahasannya. Yang pertama kita akan mengenali lebih dahulu tahapan analisis isu, yaitu ada identifikasi masalah, analisis menggunakan metode APKL, analisis menggunakan metode USG, analisis menggunakan diagram fishbone, dan yang terakhir analisis menggunakan SWOT. Berikut adalah isu atau masalah yang akan saya angkat. Yang pertama ada belum optimalnya penggunaan aplikasi pelaporan pajak. Yang kedua, belum adanya digitalisasi arsip laporan hasil pengawasan atau LHP. Yang ketiga, jadwal penugasan yang tumpang tindih. Yang keempat, belum adanya SOP prosedur pengawasan bagi auditor. Selanjutnya, kita akan menganalisis isu atau masalah menggunakan metode APKL, yang artinya A untuk aktual, P untuk problematik, K untuk halayak, L untuk layak. Dan skor 5 adalah sangat tinggi, 4 tinggi, 3 cukup, 2 sangat 2 kecil, 1 sangat kecil. Dari isu atau masalah yang saya angkat, di sini terlihat belum adanya digitalisasi arsip laporan hasil pengawasan menjadi prioritas pertama dengan jumlah 18 poin. Selanjutnya, kita akan menganalisis isu atau masalah dengan menggunakan metode USP, yaitu Urgent, Seriousness, dan Growth. Di sini dapat kita lihat bahwa angka terbesar atau jumlah yang terbesar yaitu ada pada belum adanya digitalisasi arsip laporan hasil pengawasan, sama dengan halnya dengan hasil analisis metode menggunakan APKL. Kemudian kita akan menganalisis masalah dengan menggunakan diagram fishbone, yang dimana kita akan mencari penyebab-penyebab yang menyebabkan belum adanya digitalisasi arsip laporan hasil pengawasan. Penyebab-penyebab tersebut adalah yang pertama dari skill, SKPD belum menguasai sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, mesin belum dimanfaatkannya peralatan elektronik untuk digunakan sebagai penyimpanan berbasis digital. Yang ketiga, surrounding belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sistem SPBE. Dan yang terakhir adalah manusia merasa kesulitan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem SPBE. Selanjutnya kita akan menganalisis masalah dengan metode SWOT, yaitu di mana digitalisasi arsip laporan hasil pengawasan secara digital. Yang pertama ada strength, yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari arsip saat stakeholder memerlukan. Yang kedua, dapat mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Yang ketiga, dapat diakses dari mana saja. Sedangkan untuk weakness memerlukan ruang penyimpanan yang besar untuk menampung arsip lama maupun baru. Yang kedua, diperlukan jaringan internet untuk dapat mengakses arsip. Untuk opportunity-nya, yaitu yang pertama, mewujudkan pemerintahan daerah yang berbasis SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, membuat staf pemerintahan mengikuti perkembangan era 4.0. Yang terakhir, threat. Arsip dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah memungkinkan tidak dapat mengakses server saat down. Berikut adalah tabel penyelesaian masalah. Di sini kita menyelesaikan masalah dengan digitalisasi arsip laporan hasil pengawasan secara digital. Tahapan penyelesaiannya yaitu yang pertama ada persiapannya yaitu membuat cloud storage sebagai tempat penyimpanan arsip secara online. Yang kedua, membuat manual book secara
book cara penyimpanan arsip secara digital. Yang ketiga, membuat video tutorial penyimpanan arsip secara digital. Kemudian, setelah persiapan, kita akan melaksanakan pelaksanaan, yaitu memberikan sosialisasi digitalisasi laporan hasil pengawasan. Dan yang terakhir, evaluasi. Untuk hasil yang diharapkan, yaitu mengurangi penggunaan kertas atau paperless, terwujudnya SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang tiga, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan arsip. Yang keempat, yaitu mempermudah para stakeholder dalam mengakses arsip yang diperlukan. Sedangkan pihak-pihak yang terkait yaitu inspektur, sekretaris, irban, auditor, dan P2UPD. Itulah hasil analisis saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.